Habis sholat ngaji lagi lah, ngaji Ar-Rahman, ngaji apa kan? Habis ngaji Ar-Rahman iseng, coba dari tadi kan dia belum jaga. Lah lihat tangannya, tangan Quran sekarang. Yadul Quran, yadul nunin, yadul kofin, yadul yasin, yadul surati waqi'atin, yadul surati yasin. Tangannya tangan Quran. Ini motor lahu qanitun, ini motor nurut. Orang yang punya jaga cekak. Giliran nih orang karena tangannya sudah tangan yasin, tangannya tangan nun, tangan qaf, tangan Quran. Begitu dia nyala. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech Tip D. Ya teman-teman, ini masih ngebahas tentang hayalan-hayalan Yusuf Mansur ya. Ke depan sih mungkin saya akan ngebahas tentang yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaannya ya, dan yayasannya mungkin ya, karena ini kompatibel dengan apa yang dilakukan Yusuf Mansur pada saat kampanye sebenarnya. Dan sangat wajar sekali kalau misalkan kita ngebahas itu dikala Yusuf Mansur sedang kampanye dan masyarakat ada yang sedang berharap gitu kasusnya selesai dengan Yusuf Mansur. Tapi ya sebelum kita bahas tentang masalah hayalan Yusuf Mansur ya, kita lihat dulu videonya ya teman-teman, biar kita lebih tahu sih sebenarnya bagaimana sebenarnya Islam menempatkan hayalan Yusuf Mansur ini yang tidak baik gitu. Kita lihat dulu videonya, check it out. masa sih baca Yasin bisa beli motor? Lah Yasin itu kan memudahkan. Kalau orang baca Yasin hidupnya jadi mudah. Apa aja mudah, bangun rumah mudah, kerja mudah, usaha mudah, dapat modal mudah, bayar utang mudah, termasuk pengen motor mudah. Udahlah kalau Yasin sampai turjaun kebanyakan Pak. Percuma juga baca Yasin sampai turjaun, handphone kita isinya macam-macam. Kedengkian, caci maki, kesebelan, nggak nempel. Majitama ini ada firok ini, tapi satu saja ayat Yasin. Tapi kemudian kolbu Yasin, matanya mata Yasin, kupingnya kuping Yasin. Begitu mau nge-share kejelekan orang, saya lagi ngedawangin Yasin, gak jadi di-share, di-delete aja udah. Ini ada orang ngirim kayak begini, dia lalu istighfar buat dia yang ngirim, jangan diterusin. Apa yang terjadi? Allah aturin yudabbirul amro minas sama. Allah aturin dari langit, ada yang datang namo. Begitu dia mau pergi pulang, motornya nggak bisa jalan, terus hidup kayak dulu. Kenapa ini motor? Periksa sono periksa sini karena terburu-buru waktu. Apa kata si kamu? Saya titip saja motor di sini. Saya naik ojek saja. Oh ya mas, nggak apa-apa. Ya udah, saya jalan dulu ya. Ini motornya. Ini kuncinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, motor udah dikasih. Kan punya orang, terus aja jalan. Jangan berhenti loh. Orang itu pulang jam 8, sholat lagi lah. Habis sholat ngaji lagi lah. Ngaji Ar-Rahman, ngaji apa kan? Habis ngaji Ar-Rahman iseng, coba dari tadi kan dia belum jaga. Lah lihat tangannya, tangan Quran sekarang. Yadul Quran, yadul nunin, yadul kofin, yadul yasin, yadul surati waqi'atin, yadul surati yasin. Tangannya tangan Quran. Ini motor lahu qanitun, ini motor nurut. Orang yang punya jaga cekak. Giliran nih orang karena tangannya sudah tangan yasin, tangannya tangan nun, tangan qaf, tangan Quran. Begitu dia nyala. Telepon. Oh, lihat tuh istri saya nggak pakai cincin. Bukan nggak bisa beli,
males. Ngapain beli cincin? Minta aja dah. Sehingga duit buat beli cincinnya buat Allah, buat hambanya Allah. Tahu ibu? Setelah kita tawamin sedikit, ketemu teman, ada ibunya datang. Terus dia bilang, ini nih Yusuf Mansur gitu. Terus saya bilang, iya bu. Ini istrinya? Iya bu. Istri saya cium tangan, begitu cium tangan dipegang tangannya. Dia copot cincin, dipindahin ke cincinnya itu, istri saya. Sakitnya luar biasa. Nah setelah itu saya sholatin tokonya. Jadi saya sholatin toko emas. Saya bilang, ya Allah kalau gitu aku minta toko emas. Dikasih loh bu 11 toko emas. Bukan 1 nih, 11. Jadi saya ceramah di salah satu daerah di Jakarta, di Jawa Barat. Ceramahnya itu di orang yang punya toko emas. Dia punya 11 toko emas. Setelah selesai ceramah, apa dia bilang? Ustaz, saya punya tabungan. Hasil dari punya toko buat Ustaz aja. Subhanallah. Apa enggak sama dengan punya toko emas itu? Hah? Paham gak nih? Bukan tokonya yang dikasih ke saya, repot juga. Kalau tokonya dikasih ke saya, repot bu. Oh saya nggak ngerti kok. Tapi yang mau kasih apa? Hasilnya. Ustaz benar mau bikin rumah tafis di mana-mana, betul. Ustaz benar mau ngirim dai-dai di pedalaman, betul. Ustaz benar mau ngirim guru-guru ngaji ke daerah-daerah, betul. Ustaz betul pengen bangun pesantren di mana, betul. Baik Ustaz, saya punya tabungan, bismillah. Tabungan ini adalah hasil saya punya toko emas buat Ustaz. Allah. Insya Allah. Siapa yang punya motor? Yang punya motor? Motor. Punya tahun berapa? 2000? Oh baru. Bapak tahun berapa? 2000? Nah 2012 Pak, Bapak sebelum naik motor ambil wudhu. Lalu Bapak di atas motor baca Quran. Bulan balik Bapak pergi baca Quran, pulang baca Quran. Sebulan motor ganti. Oh serius Pak? Sebulan motor ganti, hilang. Ditabrak, ringsek. Ya cara mah terserah Allah ya. Cara terserah Allah, betul nggak bohong. Yang motor 2018 udah punya mobil belum? Belum. Ya sudah, good. Naik motor yang 2018 pakai wudhu. Kamu baca Quran sebisa-bisa kamu. Apa yang kamu bisa baca. Perhatikan apa yang Allah lakukan. Kurang dari 6 bulan ganti Camry. Oh nggak bohong itu. Dan yang begini ini ada cuman persekon, cuman DP tok. Nanti yang gedenya di hari akhir, insya Allah. Oke itu teman-teman videonya. Nah pertama yang mau kita bahas ini soal bagaimana dia itu menolak ilmu pengetahuan. Kita ketahui dan mungkin banyak ya di antara kita yang memahami bahwasanya perkembangan ilmu pengetahuan itu baik secara kedokteran, teknologi itu berawal dari ya orang-orang Islam gitu ya, orang-orang ilmuwan Islam yang mengembangkan ilmu itu ya kurang lebih ya di Eropa yang dimana ya mungkin daerah Turki kalau sekarang gitu ya. Kita tahu zaman itu zaman Eropa zaman kegelapan yang dimana orang Islam itu mencoba menggali lagi tentang ilmu pengetahuan. Sehingga dasar daripada konsep pembangunan pikiran manusia itu tidak lepas daripada ilmu pengetahuan. Contoh, hikmah daripada kita mempelajari Al-Quran, kita itu bisa memahami bagaimana cara kita melihat dunia. Baik itu secara, kalau misalkan kita melihat dari perhitungan-perhitungan, misalkan seperti geometri, misalkan kita melihat dunia dari seluruh alam semesta ini, bagaimana kita melihat ilmu-ilmu seperti itu, ya misalkan secara matematika, atau bahkan yang sering kita gunakan sekarang seperti kamera gitu ya, itu
berawal daripada ilmu pengetahuan yang dipelajari dan dikembangkan oleh ya orang-orang Islam. Kalau kita melihat video tadi, kita tahu itu adalah penolakan terhadap ilmu Islam. Teknologi yang berkembang ini tidak lepas daripada logika. Dan teknologi ini juga tidak lepas daripada perhitungan matematis yang didasarkan dengan secara konkret ya. Didasarkan secara konkret itu dengan aspek-aspek yang ilmu pengetahuan yang lain. Jadi ada berkaitan. Jadi misalkan kalau tadi motor itu mati, ada banyak kemungkinan. Kehabisan bensin, kontaknya nggak nyambung, sistem pengapiannya mati. Kalau dulu ada pakai di CDI gitu ya, atau misalkan pakai platina. Jadi itu nggak akan melepaskan nilai-nilai ilmu pengetahuan dengan cara-cara yang memang itu dulu dilakukan oleh para tukang sihir gitu. Misalkan seperti ini. Pada zaman Musa, para ahli sihir ini membackup penguasa. Ya, awal dari itu semacam kekuasaan yang berlebihan itu karena ahli sihir itu membackup penguasa terlalu berlebihan. Nah, pada akhirnya ketika tukang sihir itu melantur terlalu jauh, bahwasanya akan ada orang yang akan menggantikan Fir'aun gitu ya, dari kalangan Yahudi, sehingga bayi-bayi itu dibunuh. Nah, begitu juga hal seperti ini ya, ketika agama itu membalut semua itu dengan bahasa-bahasa yang katakanlah agamis gitu ya, dengan bahasa-bahasa katakanlah yang mengambil dari Al-Quran gitu ya, itu membuat kita lupa dasar daripada kita mempelajari Al-Quran itu adalah membaca, mempelajari, memahami ilmu gitu ya. Jadi kalau ada orang seperti Yusuf Mansur gitu, bagaimana tanggung jawab kita terhadap ilmu pengetahuan itu dihilangkan dengan pola-pola ya demi kepentingan sedekah sebenarnya ini prinsipnya. Jadi orang yang seperti inilah adalah orang-orang yang membuat Islam itu nggak berkembang. Islam itu terlalu ya, kalau dalam bahasa kalau dulu ya ada Marxisme itu yang mau bahasanya agama itu candu, ya inilah seperti ini. Padahal dalam Islam itu banyak sekali ya dasar-dasar ilmu pengetahuan yang bisa menjadikan kita ini berkembang terus gitu ya, baik dengan teknologi yang secara konvensional, manual maupun digital. Banyak sekali dalam Al-Quran itu surat-surat yang anggaplah masih dianggap tabu gitu ya, untuk dibongkar, untuk dibuat sebagai ilmu pengetahuan. Bagaimana kita melihat alam semesta ini, apakah bumi bulat atau bumi datar, tapi itu menjadi perspektif ilmu. Nggak lepas daripada bagaimana kita mempelajari ilmu itu sendiri. Berbeda kan dengan konsep yang dibangun Yusuf Mansur, bahwasanya ini mohon maaf ya, dengan balutan agama, dengan balutan bahasa, kalau menjadi tangan kof atau misalkan nun gitu, terus kita menjadi sakti gitu, itu nggak ada dalam konteks Islam. Karena apa? Rasulullah pada saat berperang pun dia pernah terluka. Jadi Rasulullah sebagai Rasul, sebagai orang yang diutus, itu ya tetap manusia gitu maksudnya. Nggak seperti itu. Soal bagaimana dia mendapatkan wahyu, mukjizat dan lain-lain, itu ya semata-mata karena anugerah Allah gitu. Jadi nggak serta-merta setiap saat itu ada mukjizat, enggak gitu ya, nggak seperti itu gitu ya. Nah, bagaimana pertanggungjawaban kita sebagai umat Islam, bahwasanya jangan sampai orang-orang seperti ini memundurkan ilmu pengetahuan kita tentang dunia ini, tentang alam semesta, tentang bagaimana kita memperbaiki alam ini menjadi lebih baik, lebih bermanfaat buat kita dengan cara yang seperti Yusuf Mansur. Nggak akan bisa gitu ya. Oleh karena itu banyak orang-orang Islam yang dalam tanda kutip ya, secara ilmu pengetahuan itu mundur di kalangan tertentu ya. Walaupun di kalangan tertentu di teknokrat itu ya banyak orang Islam yang maju. Dan
ya saya nggak tahu nih apakah orang-orang seperti ini akan mau berbicara tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan agar orang Islam itu nggak kejebak lagi dengan retorika ustadz-ustadz yang menurut saya ini sangat menyesatkan gitu ya. Oke, sampai sini teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.